Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku, yang direpresentasikan lagi dengan surat Al-Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata, Uzza, Manat bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya adalah Kana. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga Kanas. Bayangin kalau bacanya iya Kana Budu. Karena nama Tuhan mereka. Nah, di sini dijelaskan amat sangat detail dan baik dengan susunan yang sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa, wakaf antum ini tidak akan hilang selama-lamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah buku ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah, saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan disalurkan langsung pada mereka yang betul-betul memahami tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat punya waktu luang hingga di waktu pagi ini kita memanfaatkan dengan ibadah, berbagai macam ibadah, dan salah satunya mengikuti kajian ilmu bersama Ustaz Ruli Renata dan Ustaz Dodi Al-Jambari. Insya Allah Ustaz Dodi akan gabung di agak telat ya, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua yang selalu istiqamah dalam sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan tentu selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam bersama keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi kita, yang disebut dalam sebuah hadis Nabi yang mulia bahwa kita adalah umat yang tidak pernah melihat beliau tapi tegak di atas sunnah-sunnahnya dulu sebagai saudaranya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurlah, di pagi ini pagi yang istimewa karena tidak seperti biasanya. Di sini di pagi ini ada tamu ya yang insya Allah akan berbagi ilmu bersama kita semua tentang keluarga nih. Alhamdulillah Ustaz Ruli sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Masih mute Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah, masya Allah, Ya Allah. maaf suaranya lagi kemarin ini kan jadi rada serak suaranya. Habis demo kayaknya. Habis teriak-teriak jadi suaranya lagi Masya Allah, ini. tabarakallah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi ini memang kita alhamdulillah kedatangan tamu ya Ustaz Ruli Renata yang memang beliau sebagai praktisi pendidikan gitu ya. Jadi kalau pendidik ini memang setiap hari bergelut dengan salah satu dengan anak-anak ya Ustaz ya. Iya, Beliau sangat concern dengan pendidikan anak, dan kalau kita memang kewajiban ya sebagai orang tua tentu punya kewajiban untuk mendidik anaknya, dan ini adalah kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak itu dalam Al-Qur'an disebut sebagai fitnah ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu dan anakmu gitu ya sebagai fitnah. Nah ini kita akan bahas insya Allah sebagai pembuka sebenarnya, karena mimpi kita sebenarnya kita punya kajian anak San. Kajian untuk kajian anak, anak-anak. kajian untuk anak-anak. Jadi kita Oke. akan
apa namanya, audiensnya anak mungkin didampingi juga orang tuanya gitu ya. Hmm. Tapi kita berharap kita orang tua itu memang ya katakanlah memang kewajiban mendidik adalah anak itu adalah orang tua, tapi eh, kita tetap butuh guru gitu ya, butuh guru yang mendampingi anak-anak kita dan sebagai sebuah kadang-kadang kalau anak saya itu memang kalau diperintah sama guru itu lebih taat kan. Kalau ada kewajiban harus ini harus itu guru itu luar biasa gitu karena takzim terhadap guru itu penting dan kita insya Allah akan membuka sebuah majelis anak gitu ya yang dengan MKI dan insya Allah akan hadir juga guru-guru yang biasa mengelola anak. Nah ini salah satunya antum nih Ustaz Ruli ini yang biasa berinteraksi dengan anak tentu berbeda dengan orang-orang yang dakwahnya khusus untuk orang tua gitu ya. Dan ini jadi harapannya gitu Ustaz, kita insya Allah bersama Ustaz Dodi itu akan membuka sebuah majelis ilmu bersama anak-anak dan mudah-mudahan apa namanya orang tua di sini yang hadir ya dan nanti yang insya Allah juga akan menyusul seluruhnya majelis keluarga Indonesia yang tergabung di majelis keluarga Indonesia ini juga punya kepedulian untuk membawa anak-anaknya sangat peduli dengan apa namanya pendidikan dan insya Allah anak-anak akan gabung mendengarkan kisah-kisah hikmah dari para guru dan ini menjadi sebuah kebiasaan gitu ya insya Allah eh, guru hadir di tengah-tengah kita dan kita mengajari mereka untuk selalu takzim dengan guru dan mudah-mudahan petuah-petuah mereka itu akan menyerap di hati mereka di usia yang sangat dini dan akan terbawa sehingga dewasa. Dan alhamdulillah Ustaz Dodi juga ada hadir di sini, masya Allah, tabarakallah. Kaifa halukum Ustaz Dodi? Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau sudah Alhamdulillah. dua guru hadir di sini, masya Allah, tabarakallah ya. Insya Allah ini kajian yang insya Allah penuh dengan berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk waktu yang pertama, saya insya Allah saya berikan kepada Ustaz Ruli ya tentang bagaimana eh, sebuah anak ini apa namanya sebuah pendidikan ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama gitu ya. Makanya kita mengambil judul anakku adalah masa depan keluarga gitu. Faliyatul masykur Ustaz Ruli. Ini Pak Selo, Raisen Oh, ada. ada resen nih Mas Eva nih. Assalamualaikum, Ustaz Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kolis, usul dong, panggilnya paman dong, kan buat anak. Oh, Masya Allah. Ya, Pak Ruli ya, Masya Allah. Uncle Ruli ya. Nanti Pak Baik, Maruli Paman, datangnya, ya. tapi saya bukan datangnya dari MK ya. Nah, enggak, bukan. Paman datang. Baik, baik. Ya, insya Allah nanti kalau ada kajian anak beda ya, mungkin panggilannya lebih lagi seru gitu ini ya, seru ya. Mungkin Iya, bahasa-bahasa iya. yang keseharian paman itu enak mungkin ya lagi disapanya baik. Insya Allah. Ini baru pembuka karena insya Allah hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kan ibu-ibu punya anak-anak juga ya, alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa diajak untuk gabung juga dalam kajian anak bersama MKI. Waliatul Masykura, Ustaz Ruli, Iya. atau Paman Ruli gitu ya. Paman Ruli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu fala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Yang saya hormati di sini guru saya Ustaz Dodi yang Masya Allah kelihatannya sedang di perjalanan ini, di perjalanan sedang Insya Allah semoga Allah berikan keselamatan dalam kemudahan dalam perjalanan dan kemudian guru-guru saya yang lain di sini ada Ustaz Holis, Ustaz Marcelo dan yang semuanya dan seluruh hadirin yang hari ini hadir di Zoom ini. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa muajahah ketemu dengan antum semuanya. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita semua, bagian dari nikmat kita, nikmat iman, nikmat dan dalam bagiannya lagi dalam satu hadis Rasulullah itu ketemu saudara-saudara seiman itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan Masya hari Allah. ini bagian ya, saudara ketemu dengan saudara-saudara seiman. Nah, Alhamdulillah, pertama saya sampaikan mohon maaf karena suara ya, saya bilang tadi suaranya agak
agak serak gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin sore itu benar-benar sudah ini efek ini ya, efek semangat gitu. Efek semangat apa namanya? Ya kita pembelaan terhadap saudara-saudara kita mungkin sementara baru gitu karena belum mungkin berangkat langsung gitu kan. Jadi efek semangatnya seperti itu dan sampai serak suaranya. Tetapi alhamdulillah ya ala kulli hal hari ini kita akan ngobrol, saya pikir ya ngobrol tidak tidak pada titik apa namanya kajian yang kayak gimana gitu, karena kalau udah itu nanti sadodi. Saya kalau udah yang berat-berat itu sadodi, kalau saya itu yang ringan-ringan aja gitu. Kalau yang berat-berat di saya nanti salah ya, salah angkat nanti kalau saya bilang gitu nanti. Oke, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai ya. Kita akan mulai, saya berharap kita buka surat An-Nisa ayat 9. Surat An-Nisa An-Nisa. 9. Iya ya, An-Nisa ayat 9. Oke. Ada yang mau mungkin mau untuk membacakannya? Saya ini berbagi ini agar kalau Ustaz Dodi bisa berbagi rahmat, ya kan? Berbagi nikmat. Nikmat baca Quran itu kan nikmat Ustaz ya. Jadi kalau nanti saya semuanya, wah, ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau yang lain ada, alhamdulillah. Jadi nanti jadi kita mungkin yang tadi belum tilawah, belum sempat tilawah, lumayanlah tilawah seayat gitu ya. Ada? Silakan yang mau. Silakan. Ada yang mau? Ayat surat An-Nisa ayat 9 ya. Ya, surat An-Nisa. Ibu Umu silakan. Ya, silakan Ibu. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Ibu. Afwan, ini dibaca Arabnya atau artinya ya, Ustadz? Dua-duanya Bu, biar lebih afdal itu dua-duanya Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyat di Duriyatan. min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Afwan Ustaz, Ya. deg-degan sebabnya. Oh iya nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah ya. Jazakillah khair ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ini ayat yang kalau dulu saya itu sering dengar ayat ini zaman itu Bu, zamannya Kiai Zainuddin MZ dulu itu. Dari itu ya, dari dulu itu selalu bahwa dan ini memang ayat yang memang menjadi apa namanya? Orang itu ya kalau di sini kan sedulu kalau secara asbabnya itu karena ini ya apa namanya terkait dengan pemberian wasiat. Tetapi pada titik tertentu nanti seringkali kita itu memang tadi ada ketakutan. Dan memang harus takut kalau kita ninggalin anak dalam kondisi lemah. Dan ini yang kadang-kadang, ya ini saya sering ini yang kadang-kadang menjadi titik ketika kita itu habis-habisan untuk anak. Disiapinlah semuanya untuk anak. Biar anaknya nggak lemah. Biar anaknya nggak lemah, biar anaknya apa namanya nanti aman, disiapin semuanya. Salah? Tidak salah. Namanya orang tua ya, namanya orang tua memberikan yang terbaik pada anak. Tidak masalah. Kenapa? Ada ketakutan di sini. Allah menyampaikan takutlah kamu kepada Allah. Seandainya kamu meninggalkan yang tadi kan, apa namanya, diafan kepada duriyah yang diafan kepada apa namanya yang lemah ya, anak-anak yang lemah. Lemah apanya? Ya lemah ilmunya, walau kemudian juga lemah imannya, apalagi itu kan. Ini yang harus lebih ngeri lagi. Kalau lemah apa namanya lemah hartanya mungkin masih ya inilah saya bilang gitu ya, namanya harta itu
Allah yang ngasih lah gitu ya. Tapi bagaimana satu hal yang pasti ini kan, kalau sampai kita, anak-anak kita lemah imannya, ini yang mengerikan, saya bilang. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat inilah sebenarnya nanti kita berkaca dan kita memulai perjalanan kita dalam mendidik anak. Tapi di sini Bapak Ibu rahmati Allah, di ujung ayat ini disampaikan bahwa ternyata kalau kamu takut itu, kalau kamu takut itu, di situ di ujung ayatnya Allah menyatakan apa? Falyattaqullah, disuruh kita itu bertakwa Takwa. pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau takut ninggalin generasi yang lemah itu jangan akhirnya kita numpuk deposito sampai segimana sebanyak-banyaknya, bukan. Oh nanti biar kalau saya pergi, kenapa kerjanya luar biasa ya, kalau biar nanti saya pergi, anak-anak aman. Ternyata bukan suruh numpulin deposito sebanyak-banyaknya kok. Ternyata yang pertama kali diminta adalah malah disuruh bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berkata yang benar. Nah, ini yang menjadi titik dulu. Nah, ini apa namanya? Ada di bertakwa dan kaulan syadidah. Kalau kita takut meninggalkan anak-anak yang lemah, satu, takwa dulu, berkata yang benar. Kata kuncinya di dua ini, syaratnya dua ini. Untuk mendidik anak ternyata syaratnya dua ini. Takwanya dulu, kedua adalah tadi, bagaimana kita berkata yang benar. Makanya dalam sebuah slogan ada yang menyatakan, saya mengatakan oh benar juga ya gitu. Yang susah itu bukan mendidik anak, yang susah itu mendidik diri kita sendiri. Didik anak itu lebih mudah, yang lebih susah didik diri kita sendiri. Kenapa? Kita sering pengen anak kita jadi baik. Pertanyaannya, apakah kita mau dan berproses menjadi lebih baik? Seringkali, nah ini makanya nanti kalau biasanya bab sekolah aja nanti saya akan sering dimensinya, kalau sekolah gimana? Saya bilang sekolah itu pilihan gitu loh. Sekolah itu bukan sesuatu yang harus banget gitu. Tetapi itu pilihan. Tapi ntar dulu sebelum ngomong sekolah itu, kita ngomong diri kita dulu gitu. Ngomong pendidikan untuk anak itu ngomong orang tua dulu, bukan ngomong anaknya dulu ya. Saya bilang gitu. Pendidikan itu yang diomongin itu orang tuanya dulu, bukan anaknya. Karena anak itu nanti ngikut, saya bilang. Tadi yang dikatakan Ustadz Holis tadi sesuatu, saya bilang. Anak-anak kalau ke guru, itu tuh nurutnya luar biasa. Kalau orang tua kenapa enggak? Kalau yang orang tua ngomong enggak segera, tapi kalau yang ngomong guru, misalkan anak kita sama ibu guru besok disuruh bawa ini, waduh itu disiapinnya dari malam, Pak. Ya kan? Dan yang nyiapin bukan anak sih, emaknya juga gitu kan. Emaknya sama bapaknya juga sih, bukan anaknya juga yang nyiapin. Tapi apa? Karena mereka melihat guru sebagai kuduahnya jalan. Nah, kenapa kepada orang tua enggak? Karena seringkali kita tidak menjadi kuduah bagi mereka. Tidak menjadi contoh bagi mereka. Ini yang terjadi. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harusnya kalau kita kembali ke awal tadi, kita harusnya takut pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ninggalin anak-anak dalam kondisi yang lemah. Anak-anak belum siap kalau kita tinggalkan. Tapi pertanyaannya juga akhirnya, sampai kapan kita yakin bahwa anak kita itu anak yang siap untuk kita tinggalkan? Nah, jadi kan nanti ada fase-fase pendidikan. Di sinilah sebenarnya nanti, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Oke. Kemudian ini diawalin dulu ya, Ya, kemudian gimana? Nih, pendidikan nih. Kalau anak-anak ini, kalau kita kadang-kadang tadi, kita mulai dari rasa takut meninggalkan alam kondisi lemah, kata kuncinya ternyata dua, bagaimana kita harus punya takwa dan ngomong yang baik. Qalan syadidah. Nah, yang kedua, berarti gini, kalau begitu, yang diperbaiki dulu siapa? Orang tuanya. Keimanan orang tuanya dulu.
dan mindset. Nah, saya bilang tadi mindset. Kalau tadi sempat Ustaz Halis dan disampaikan di apa namanya di grup ketika ini ada yang apa namanya menganggap anak itu sebagai aset investasi. Anak ini investasi masa depan. Salah nggak? Ini bukan salah atau benar, tapi ketika ngomong investasi, investasi itu akan cenderung ngomong untung dan rugi. Siapa sih yang punya ini? Namanya investasi itu untung dan rugi. Ya kalau bahasanya itu ngomong cuan lah ya, ngomong cuan gitu. Cuan, dapatnya cuannya berapa nanti kalau orang sekarang mengatakan seperti itu. Kalau kita menganggap anak sebagai investasi, kita akan sepertinya ya udah, aku biayain sekarang agar nanti aku untung di masa depan. Nah, menurut saya ini agak kurang tepat. Kenapa? Karena posisinya bukan itu. Posisinya adalah anak itu bukan investasi kita. Anak itu adalah secara haknya. Anak kita itu milik kita bukan? Bukan milik kita, Ustaz ya? Bukan milik kita. Anak itu milik Allah. Anak itu milik Allah yang diamanahkan dan dititipkan pada kita semuanya. Dititip, namanya juga dititip ya. Kapanpun yang nitip ngambil ya suka-suka yang nitip kan. Pertanyaannya adalah ketika dititipkan pada kita, sudahkah kita optimalkan, ya kan gitu kan? Sudahkah kita optimalkan kebaikan-kebaikan? Nah ini di sini. Optimalkan kebaikannya itu gimana maksudnya? Nah, tugas orang tua itu sebenarnya satu, menerima anak apapun kondisinya. Kan itu. Satu. Kedua, bagaimana fitrah anak yang ada itu kita kembangkan. Itu nanti kan gitu. Dua di situ aja nanti sebenarnya. Nah, kembali yang tadi, kalau ini anak-anak kita itu hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala, namanya amanah itu berarti bagaimana kita memastikan amanah itu baik dan kita dan kita bisa apa namanya tingkatkan dan jangan sampai tadi fitrahnya bergeser. Nah, ini yang perlu kita pastikan fitrahnya karena hari ini banyak sekali fitrah anak yang bergeser. Dari siapa itu? Siapa yang menjadikan fitrah anak bergeser? Kembali Orang tuanya. orang tuanya. Siapa yang menjadi Izin, Iya, Ustaz. izin Ustaz. Ustaz. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau ngurut dari awal nih, Iya. surat 16 ayat 78 itu PR banget kita Ustaz untuk beresin. Jadi Allah bilang bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Jadi dari awal saja Allah sudah keluarkan dari perut ibu kita itu, anak kita itu, bayi itu nggak tahu apa-apa. Cuma Allah bekali dengan audio, kemudian visual, kemudian nurani. Untuk apa? Untuk mereka bisa bersyukur lah. Kalau orang tuanya nggak bisa memberikan kesyukuran, itu kan PR-nya orang tua banget. Sementara kita rasanya cuman sekedar menjadi orang tua biologis. Tapi ketika ada beban untuk jadi orang tua pendidik, ini PR banget, Ustaz. Iya. Betul. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Ya, Lanjut terus. Iya, fadal. Jadi ini yang sampaikan Ustaz tadi tamparan bagi kita semuanya. Nah, tadi saya bilang akhirnya ternyata PR terbesar kita adalah bagaimana kita memperbaiki diri gitu loh. Bukan akhirnya, mohon maaf, kita serahkan pendidikan anak kita kepada pihak lain dengan akhirnya tadi mindsetnya adalah nitip. Ya sudahlah gitu kan. Yang penting saya udah bayar. Kan tugas saya itu untuk mencari nafkah, bukan untuk mendidik anak. Ntar dulu nih ya. Ntar dulu nih saya bilang. Ini mohon maaf, seringkali bapak-bapak bab ini kan.
Ketika nanti udah ada dalam sebuah pernikahan, nanti udah bapaknya yang bagian cari nafkah, ibunya yang didik. Ya nggak gitu juga, didik itu dua-duanya ini. Dan sekarang ini terjadi, Ustaz. Dan di banyak tempat, mohon maaf, banyak anak-anak laki-laki yang tidak berani menikah. Saya sering kali katakan ini, kenapa? Ternyata karena terlalu lama dididik ibunya. Ini kondisi, kenapa saya bilang? Karena ibu itu cenderung tidak untuk memilih, cenderung ibu itu senang ini ya, kalau mungkin bahasanya saudara nanti lebih ini. Ibu-ibu itu mendidik anak itu dengan emosi, dengan kasih sayangnya, betul. Tapi bahwa memilih itu perlu ego. Dan yang mengajarkan ego itu ayah. Dan hari ini terjadi, saya bilang tadi. Terjadi banyak anak-anak nggak berani memilih karena memang nggak ini gitu. Mohon maaf, kalau ibu-ibu itu cenderung nanti semuanya itu dengan emosinya, cenderung mengambil dengan emosinya. Nah ini yang apa namanya yang terjadi hari ini. Kembali lagi pada bab tadi. Ayo dimulai dari bahwa mendidik itu dimulai dari kita gitu. Jadi jangan akhirnya nanti pada titik tertentu sudah tidak perlu bertanya lagi, anak saya sekolahnya gimana ya? Tar dulu. Karena apa? Pendidikan pertama itu adalah di rumah. Pendidikan pertama adalah rumah dan bagaimana rumah itu menjadi tempat untuk bertumbuhnya semuanya. Siapa bertumbuh? Orang tuanya bertumbuh, anaknya bertumbuh. Karena memang kalau kita ngomong pendidikan anak itu nggak ada standarnya. Dalam tanda kutip saya bilang, kenapa? Allah memberikan kepada kita itu anak yang Masya Allah luar biasa dan anak yang unik. Misalnya satu-satunya di dunia itu cuma anak kita. Ada anak tetangga mirip anak kita, secara fisik mungkin iya bentuknya sama, tetapi fitrahnya betul sama. Bakat ininya beda pasti. Nah, makanya saya bilang pastikan. Nah, berarti nanti yang pertama adalah rumah kita adalah tempat pendidikan terbaik. Siapa guru terbaiknya? Orang tuanya. Berarti kita semua menjadi guru-guru terbaik. Syarat menjadi guru terbaik apa? Tadi. Satu, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua, qaulan syadida. Bagaimana dia berkata dengan perkataan yang baik. Cukup saya. Sampai di situ, iya. Jadi sebenarnya gitu saja pendidikan itu. Nah, terus bagaimana? Perlu nggak pendidikan-pendidikan yang lain? Nah, tadi nanti kita baru akan diskusi masuk ke sana nanti. Tapi mungkin di situ dulu, Pak Holis, dari biar nanti kita banyak diskusinya kali ya. Kalau saya ini apa namanya, dimulai dari situ dulu. Ayo kita mulai dari sini. Ya, kalau kita kepengen ngajarin anak, Ustaz, Ya. itu kan ada juga yang nggak ngebolehin kita pakai bahasa mereka kan. Udah memtayang kayak gitu-gitu itu bagian yang katanya harus dihindari juga. Menganggap mereka bayi terus itu. Ya tadi, Ustaz, qaulan syadida. Hmm. Dari kata kaulan syadida sebenarnya sudah dari situ pun sudah clear ya bahwa kita harus berbicara yang benar gitu. Berbicara yang benar itu tuh dari apa namanya? Dari cara dari ini menganggap mereka ya tadi. Mereka itu ya orang-orang yang apa namanya yang bertumbuh ya di awal dan anak itu belajar ngomong benar itu dari situ kan. Ya. Anak-anak itu belajar ngomong benar itu ya dari kita, bukan dari orang lain ya. Ini yang menjadi pasukan. Jadi jangan secara teknikal ya jangan melakukan itu gitu. Ya. Jadi kalau ini mengajak kita semua untuk jadi pendidik ya sebenarnya, Ustaz ya. Bahwa orang tua adalah pendidik sejati ya. Harus itu. Karena kalau enggak nanti dididik sama orang lain. Saya pernah pakai idiom ini, Ustaz. Mowgli itu Mowgli itu orang bayi yang serigala. Maka setiap kali dia ketemu sama orang, dia menyeringai, dia menggeram, terus kemudian kalau cari temennya dia melolong. Itu kan bukan kelakuan orang, kelakuan serigala itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena dibesarkan sama
serigala gitu kan. Nah terus eh, Tarzan itu kenapa perilakunya kayak begitu? Setiap kali berantem sama binatang dia selalu gebuk-gebuk dadanya gitu sambil itu kan kelakuan gorila gitu. Jadi eh, anak-anak di Yaman itu bahasa Arabnya umur 3-4 tahun udah jago banget tuh Ustaz. Tapi anak-anak orang Arab yang ada di Semarang malah kagak ngomong Jawa gitu. Itu kan al-insan ibnul bi'ahnya itu ya Ya, datang dari kita lingkungan. gitu. Jadi kita mau anak kita mau seperti apa ya didiklah dengan cara seperti itu. Gitu nggak sih Ustaz? Betul, betul, Ustaz. Dan ada kalimat yang agak ngeri hari ini, Ustaz. Kalau kita nggak Hmm. siap, kalau kita nggak siap mendidik anak, ada di tempat lain itu ada hal-hal lain yang negatif-negatif yang mereka menyiapkan untuk merusak anak-anak kita. Ya, Ini yang hari ini terjadi dan kita jangan sampai karena apa tadi? Misalkan ada HP mendidik anak kita ya. atau misalkan mohon maaf mungkin karena kita sibuk mbaknya yang mendidik anak kita. Padahal tadi Hmm. kalau kita yang pertama adalah ya tadi ketakutan kita itu kalau tadi kita mengacu pada ayat yang tadi ketakutan yang sering muncul adalah ketika tentang kesejahteraan. Nanti kalau anak saya nggak sejahtera gimana? Ya. Kalau anak saya nggak makan gimana? Tapi pertanyaannya adalah, ya itu tidak salah dan itu betul saya bilang itu betul sebagai orang ini betul bahwa kita harus bekerja menjemput nafkah untuk ini oke. Tapi pastikan bahwa amanah Allah ini terjaga dengan baik dan tumbuh dengan baik sesuai dengan fitrahnya. Pasti ini karena bab fitrah hari ini ya Allah ya semakin ke sini semakin luar biasa sekali tantangan kita terkait dengan fitrah-fitrah anak ini. Jadi saya Keinginan orang tua kadang-kadang jadi bumerang juga, Ustaz. ya Kepengen punya anak cowok tapi dapetnya cewek. Kepengen punya anak cewek tapi dapetnya cowok. Padahal saya kan kepengen akhirnya tanpa sadar mereka mendidik anaknya dengan cara yang diinginkan. Akhirnya anak laki kadang-kadang ada yang dipakai baju perempuan karena udah terlanjur beli baju perempuan gitu. Itu menyedihkan juga, Ustaz. Karena dulu ada lingkungan itu selama kurang lebih 7 tahun intens. Itu ada anak-anak yang kemudian dibesarkan dengan cara yang salah. Ibunya pengen anak perempuan, tapi anaknya laki gitu. Akhirnya didandanin, benar-benar didandanin seperti perempuan gitu. nah Dan itu yang kemudian jadi cikal bakal kerusakan mental, kemudian menjadi LGBT dan seterusnya. Gitu. ya betul. Ya. Oke, jadi inilah yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, Bapak Ibu semuanya bahwa tugas kita ya nanti sebagai tugas kita untuk mendidik ini tugas yang cukup berat dan pasti sebelum kita ngomong pendidik anak itu tadi saya sampaikan yang berat bukan didik anaknya, yang berat mendidik kita, mendidik keinginan-keinginan kita. Kita seringkali kita ingin anak kita jadi penghafal Al-Quran. Makanya saya biayain. Ntar dulu, begini bukan bab biaya kalau saya bilang. Ya. Kita sendiri bagaimana dengan kedekatan kita dengan Al-Quran. Jangan akhirnya hanya ini. Mungkin saya juga tidak ini kan, mungkin saya belum hafal 30 juz, saya bilang tidak anak saya qadarullah Allah berikan kemudahan untuk itu. Tetapi bukan berarti tadi saya bilang, bukan berarti kalau kita ini cukup bahwa oke, kita biayain jadi enggak, tidak. Kalau kita ingin anak kita dekat dengan Al-Quran, pastikan kita orang tuanya lebih dulu dekat dengan Al-Quran. Kalau kita ingin anak kita dekat dengan Allah, pastikan bahwa diri kita dekat dengan Allah dulu. Saya ingin anak kita anak-anak itu sholat subuhnya nggak telat. Pastikan kalau begitu orang tuanya subuhnya tidak telat. Ini menjadi kalau pinjam bahasa sederhana mungkin bagaimana caranya membuat apel tidak terlalu jauh jatuh dari pohon gitu Ustaz. Nah, betul. Iya. Ini kita ngobrol sana alhamdulillah. Ini udah banyak yang raise hand karena ini tema yang
menampar kita semua ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini Iya, jangan-jangan kita parent, sendiri nih yang tidak siap menjadi orang soleh gitu kan. Tadi iya. Ustaz Robi. Kita ingin orang Parenting soleh, itu tapi kita tidak about siap about dengan orang parent soleh. ya, bukan parenting itu about parent, bukan childrening, Iya, bukan Iya, betul. soal Ustaz. anak-anak gitu. Iya, Lanjut, Tentang kita. Seth. betul, Aneh betul. izin Ya, ini monitor. ada yang sudah raise hand, ingin sharing mungkin juga bertanya. Silakan Umu Winona. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ude via Manila ya Ude. Ustadz, kembali lagi yang tadi Ustadz bilang. Memang benar sih Ustadz, makin ke sini makin parah ya Ustadz. Mungkin karena teknologi atau segala macam yang membuat orang tua itu yang menganggap sepele dengan pendidikan ya Ustadz ya. Karena ada kejadian ke diri saya sendiri lah Ustadz contohnya. Tapi dengan didikan orang tua saya, memang saya bersaudara laki-laki semua. Akhirnya membuat saya tomboy. Tapi kembali lagi Ustadz, memang peranan orang tua itu yang kembali lagi di lingkungan dan di rumah. Tetap aja saya balik lagi jadi perempuan Ustadz. Iya, iya. Dan Alhamdulillah karena orang tua saya juga, ibu saya juga didiknya emang agamais banget ya. Kembali lagi ya Ustadz, biarpun gimana saya laki-laki ya istilahnya tomboy lah, nggak ada takutnya lah manjat-manjat pohon lah segala macam. Tapi ya tadi Ustadz, balik lagi jadi ya semoga ya jadi gimana gitu ya Ustadz. Ya, ini saya selalu terapin ke anak saya perempuan ya Ustadz. Ya. Saya buat mereka tuh tomboy istilahnya nggak ada takut segala macam. Ya tapi ya tadi agamais yang nomor yang pertama ya. Tapi sekarang yang saya lihat nih Ustadz kemarin anak saya baru koas ya Ustadz mudah Ya. jadi dokter yang terbaik. Ini menyunat massal ya Ustadz. Ya. Allahu Akbar. Saya pas gitu kan saya selalu karena pendidikan orang tua ya Ustadz, saya Ya. selalu ngawal gitu anak perempuan Hmm. kemana pun pergi saya lihat. Ya Allah Ustadz, saya nangis Ustadz karena anak-anak SD itu ngomongnya Allahu Akbar. Bapak, nih dokter jahat, bunuhnya aja Bapak, tampar dia Bapak. Saya lemas ya Ustadz. Kenapa anak-anak sekarang ngomongnya itu ya Ustadz? Anak-anak masih kecil, masih SD, disunat loh Ustadz. Padahal maaf aja ya Ustadz. Ya. Loh kalian ini gratis loh. Gratis loh ini gitu loh. Nggak dibungut bayaran. Kenapa kok nggak ada sikapnya kepada dokter gitu loh, kepada yang melakukan medis ini? Orang tuanya juga diam aja Ustadz. Itu yang saya suka marah gitu. Loh kok orang tua diam aja, cuman ibunya itu aja ibunya sama bapaknya. Bukan Ya. dibilang, ih jangan minta maaf dong nak atau gimana. Itu yang Ustadz bener balik lagi ke orang tuanya Ustadz. Ya Allah. Gimana ya Ustadz cara balik kembali. Nah istilahnya kalau udah terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Iya, oke. Syukuran ya Ustadz. Ya, Afan. Ibu. Ya, jadi ini memang ini hari ini ya saya bilang ini hari ini memang ini menjadi masalah saya bilang kenapa? Saya sampaikan tadi kalau kita nggak mau mendidik anak yang luar sana sudah siap mendidik anak-anak kita. Kalau kita tidak bisa mendidik anak kita di rumah dengan bahasa yang baik, ingat di luaran sana banyak orang yang akan mendidik anak-anak kita dengan bahasa yang luar biasa kadang-kadang kayak tadi. Bahkan tadi akhirnya terjadi tadi dia mengatakan kalimat-kalimat yang tadi yang tidak baik seperti itu. Kenapa? Karena salah satunya adalah karena tadi saya bilang tadi pembiaran. Saya bilang ini pembiaran. Anak itu dan tadi loh yang ibu sampaikan bahwa ini ada mana yang boleh mana yang tidak itu ada gitu. Seringkali kita dengan kalimat bahwa anak itu jangan dimarahin, anak itu jangan dilarang, akhirnya dibiarkan semuanya. Padahal dia juga harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Kita harus bersyukur ibu ya ibu semuanya di sini orang tua kita masya Allah ya zaman dulu itu mungkin dengan keterbatasannya dengan keterbatasan ilmunya dulu mendidik kita hingga menjadi seperti sekarang. Nah Ustadz. Betul kan? Nah tapi jangan sampai hari ini kita semuanya membiarkan anak-anak kita terlalu bebas. Karena memang anak itu ya memang ada kayak saya bilang nggak ngomong layang-layang. Layang-layang itu kalau dilepas itu udah hilang. Tapi bagaimana kita juga harus memastikan bagaimana layang-layang ini bisa terbang tetapi sesuai dengan tetap dengan kendali. Nah, di masa kecilnya kendalinya di tangan kita. Tapi ketika dia sudah balik, setelah usia balik, nah ini nanti kendalinya sudah ada di tangan mereka. Nah, tapi bagaimana kita memastikan ini? Nanti kita juga harus memastikan itu. Nah, kalau sudah kejadian gimana? Anak-anak emang bisa diperbaiki? Bisa.
asal nah, itu dengan pendekatan yang sangat sederhana sekali. Kenapa? Ditumpuk, saya bilang tumpuk saja. Kalau anak-anak ngomong itu, oh tadi kan hari ini ngomongnya pakai an ada yang itu tuh an terus ada bintang-bintangnya itu. Iya, Saya kan subhanallah. iya itu kan sering sekali saya itu dengerin ya, ya Allah gitu kan. Kalau yang kayak gitu terdengar paling ya tadi diajak ngobrol. Dan pastikan mereka tidak mendengar kalimat-kalimat seperti itu lagi. Dari terus bagaimana? Maka kalau di saya sering gini, daripada anak istilah dulu ya, daripada anak saya di tempat orang lain, mendingan mereka orang lain di tempat saya deh. Gitu. Akhirnya saya lebih baik membuat membuat tempat untuk mereka ngumpul. Dengan begitu apa? Di saya bisa memberikan masukan. Karena tadi saya bilang tadi bahwa ya namanya anak kalau sekali anak melakukan mengatakan itu didiemin, berarti dia mengatakan oh berarti nggak apa-apa. Kelanjutannya apa? Kosakatanya tambah. Orang tuanya diem, wah berarti ini boleh. Yang jangan sampai akhirnya yang menjadi masalah adalah yang mengartikan itu adalah orang tuanya. Itu yang jadi masalah. Nah, ini apalagi nah, berarti kan pertanyaan tadi akhirnya kembali lagi saya bilang sampaikan tadi bahwa yang paling pertama adalah dari diri kita, bukan dari orang lain. Jangan dari istilah kata gitu. Bahwa anak itu kayak cermin. Kalau cermin ketika lagi jadi kalau dia melakukan A, itu tuh cerminnya. Pertanyaannya yang kalau kita lagi bersisir, wah di kaca itu di cermin kaca itu kenapa sih berantakan banget? Nah, pertanyaannya adalah yang dibersihin cerminnya atau yang berkacanya? Yang berkacanya dong pasti. Ya, kalau anak itu adalah bagaikan kaca, anak ini kaca, kita yang menjadi cerminnya. Jadi anak itu mengikuti semua apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan itu nanti mulai kemudian anak kita kalau di lingkungan terdekat tadi misalkan mendapatkan seperti itu, ya dia akan dapat itu. Kemudian ke depan atau ke tempat lain seperti ke tetangga misalkan lihat tetangga seperti itu dia ikuti. Nah makanya tetap bahwa kita di rumah harus memastikan bahwa kita memberikan contoh-contoh yang baik. Begitu Pak Alis, Setalis. Baik, tadi ada yang sudah resign juga, Bu. Ya, Siapa? Nun ya, Nun ya. Ini saya lihat ada namanya. Silakan. Namanya siapa nih, Bu? Siapa namanya? Halis. Nina Ustadz Oh, Bu Halis. Nina. Oh ya. Iya. Orang Lampung nih jauh nih. Oh, Masya Allah, Bu Hmm. Nina. Silakan. Bunda Nina. Baik, Assalamualaikum Ustadz Halis, Ustadz Terli, Ustadz Todi semuanya. Menyimak apa yang disampaikan Ustadz Ruli tadi tentang bahwa em, di luar sana ada yang sudah siap sedia mengambil alih apa pendidikan anak-anak kita dengan pola mereka gitu ya. Jadi mungkin betul ya Ustadz bahwa kita orang tua harus harus lebih apa proaktif menjadikan rumah itu sebagai apa tadi biah solihah gitu, tempat ya, bertumbuhnya kebaikan-kebaikan anak-anak kita, dan mungkin nggak cuma jadi penonton gitu kan Ustadz, orang tuanya itu jadi harus berkontribusi berperan aktif menjadikan rumah sebagai biah solihah yang ya, secara fisik harus nyaman anak-anak berada di ya. rumah, dan mungkin harus ada interaksi yang baik Ah, dengan mereka, baik dan membaikkan gitu, bukan hanya baik tapi membaikkan ya. tempat bertambahnya dan bertumbuhnya kebaikan-kebaikan pada anak-anak kita. Dan mungkin harus ada afkar, Hmm, pemikiran ya, yang sehat, soleh, hanif yang ditumbuh suburkan di rumah itu, ya. sehingga sistematika berpikir anak-anak kita kan ditumbuhkan di situ gitu ya, di bi'ah solihah itu. Tadi yang dikatakan Ustadz Dodi, ini tuh parenting loh gitu, bukan mothering ya kan Ustadz Ruli, Ya, bukan hanya ibu yang ya, harus berperan aktif. Ayo mana nih bapak-bapaknya juga, yang hmm, padahal di dalam Al-Quran dialog yang terjadi lebih banyak antara bapak-bapak dengan anaknya untuk menumbuhkan eh, eh, pribadi dan kebaikan-kebaikan pada anaknya. hmm, Eh, Lalu
bagaimana nih caranya berkompak dengan ayah-ayah, karena dalam parenting biasanya yang hadir cuma ibu-ibunya. Gitu, Ustaz Ruli. Ayo, bagaimana caranya? Ya, oke. Jadi memang ternyata yang paling sulit itu ngumpulin bapak-bapak Ibu ya. Tapi kalau ngumpulin bapak-bapak itu, kalau lagi nonton bola, itu bisa. Tapi kalau udah suruh ngurusin bab anak, itu nanti urusannya agak agak panjang gitu ya. Nah, tapi memang hari ini gini, saya bilang kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Ayo, kita dari kalau ibu-ibu coba ajak ngobrol suami-suaminya. Coba ngobrol suami-suaminya, coba ngobrol apa namanya pasangan-pasangannya. Kenapa hari ini? Karena memang ada stigma dan stigma ini harus kita lawan ya. Saya bilang stigma bahwa dulu ini kan di era-era tahun 70-an ya, kita mulai dari 70-an bahwa tugas suami bekerja, tugas istri mendidik anak. Nah, ini dari kalimat ini dulu nih yang harus kita lawan dulu nih saya bilang. Tugas suami bukan hanya bekerja. Nah, itu yang ini kan gitu kan. Karena ini menjadi titik awal dulu karena akhirnya dari situlah sekarang itu semua bermula. Ketika ya udah kan tugasku kerja, yang didik kamu, anak-anak mendidik anak-anak kamu, bukan begitu. Nah, karena dari kalimat ini semuanya akhirnya sepertinya pendidikan hanya diserahkan kepada ibu-ibunya. Padahal tidak seperti itu. Untuk pendidikan dasar iya, tapi nanti pendidikan karakternya segala macam itu pasti semua dan ayah jauh lebih harus eh, berperan. Dan memang ini tadi saya bilang kita juga harus mulai dari diri kita. Nah kadang-kadang mohon maaf saya bilang ibu-ibu itu agak sering kurang sabar, Satolis. Jadi kadang-kadang ketika komunikasi sama bapak-bapak kan ini memang ada gaya yang sangat berbeda ya antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu-ibu itu seringkali pengen semuanya itu selesai dalam satu waktu. Anakmu begini, tolong omongin. Ibu itu pengen sekali itu langsung nih. Ngelihat ketika ngomong gitu tuh langsung. Nah, kalau bapak-bapak itu kan nggak gitu gayanya. Nah, makanya tadi saya bilang, tambah kesabaran ibu-ibu, bapak-bapaknya juga tambah satset gitu loh. Jangan akhirnya bapak-bapaknya lambat, ibu-ibunya nggak sabar. Jadi akhirnya apa? Akhirnya, ketika ibu-ibunya nggak sabar, ya udah kalau kamu nggak ngomong, saya yang ngomong. Nah ini saya bilang gitu. Nah, ini yang sering kali terjadi, saya bilang gitu. Akhirnya tadi tetap si ibu yang mendominasi karena bapaknya kurang satset gitu kan. Jadi ayo bapaknya lebih satset, ibunya lebih sabar. Nah, ini yang harus diinikan gitu kan. Dua Tetapi arah tadi jadinya, Ustaz. ya stigma awalnya adalah yang awal tadi. Stigma awalnya harus diubah bahwa bapak bukan hanya pencari nafkah, ya kan? Dan ibu ya, ya tadi ini tadi akhirnya tugas ibu gak sendirian begitu. Ustaz tadi Fadol Ustaz. Baik. Eh, selama ini kalau minta bapak-bapak untuk satset itu karena nggak tahu kebanyakan yang dipikir apa ruwet sama hidupnya sendiri gitu. Assalamualaikum. Itu jadinya sakset, bukan satset tapi sakset. Jadi yang penting udah ngomong jadi kesannya kayak ini ibu-ibu ini kepengennya punya suami kayak Pak Tarno gitu. Tolong ya dibantu jadi apa prok jadi gitu. Pengennya gitu. Jadi kayak pengennya serba cepat semua gitu. Jadi kalau mengenai kesabaran itu nggak pernah didesain dari awal pernikahan, akhirnya kan seperti yang saya sering bilang ngobrol sama Ustadz Ruli bahwa karena nggak ada akademi suami istri, jadi they don't know how to be a parent Ya, in the right way gitu. Jadi ya. capek banget gitu. Father hunger lebih dipertanyakan ketimbang mother hunger kan gitu. Ya. Gitu kan, Zat? Iya, betul Ustaz. Karena memang stigma awal tadi bahwa pendidikan itu di tangan ibu. Dari situlah akhirnya di Indonesia pada umumnya ada father hunger karena tadi bapaknya itu semua bekerja tok dan akhirnya ketika kalimat itu dipakai tugasku kan bekerja kalau udah nyampe rumah tuh pokoknya ya, karena aku udah kerja, aku udah capek, anak pokoknya urusan kamu gitu loh. Karena tadi
ada idiom yang dipakai sama dia lah, ini yang jadi harus hati-hati. Dan Dan makanya saya perlu kita ini kan dalam pranikah, kajian pranikah, di pranikah itu adalah bagaimana kita memastikan. Jadi kalau saya sering bilang kalau ada yang mau nikah gitu, yang mau nikah kemudian ke saya gitu, saya bilang sebentar, kalian yang sudah kalian siapin apa? Gedung Ustadz gitu kan, undangan, souvenir. Nah kan, ini yang sering kali terjadi gitu loh. Bahwa ketika mau nikah itu yang disiapin itu gedungnya, bahkan nyiapin gedung itu setahun sebelumnya. Ya Ustadz, karena kalau nggak setahun sebelumnya itu sudah di booking, apalagi tanggal-tanggal bagus. Nah kan gitu kan. Lu gedung aja kita siapinnya kayak gitu, masa untuk pendidikan anak, ya walaupun Allah, kita belum tahu ya Allah memberikan amanah pada kita atau tidak. Tapi ini adalah bagian memantaskan diri agar kita dapat amanah Allah. Ketika kita menyiapkan pendidikan dari awal. Dulu ketika saya ta'aruf dengan istri, itu kita ngobrolnya jadi datang gitu. Nanti kalau kita punya anak seperti apa? Waktu itu ada kalau anak punya seperti apa, nanti pengurus apa, pendidikannya bagaimana, bla bla bla. Jadi memang dari awal sudah kita omongin gitu, bahwa waktu itu kita di depan ustadz kita ya diajak ngobrol terkait itu. Gitu. Masya Allah, saya bilang ini yang bukan hanya lagi tentang gedungnya gimana, terus nanti souvenirnya apa ya, makanannya apa ya, itu bukan itu lagi. Jadi gitu. Ini yang menjadi ini. Jadi ayo, tapi kalau kembali lagi nanti kan itu bab yang pernikahan, ntar bab lain lah ya. Tapi bagaimana kalau sekarang yang sudah ada hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu tadi shifting. Nah, nanti mungkin ini di bab lain nanti kita bagaimana harus shifting. Kapan harus shifting? Kapan ibu harus di depan? Kapan bapak harus di depan? Itu ada waktunya juga. dan Jadi ternyata sangat ini saja pendekatannya harus beda-beda masing-masing ya. beda. Dan Ya nggak untuk boleh anak perempuan sama anak laki-laki pun ternyata pendekatannya juga berbeda itu. berbeda, tapi nanti ada waktu-waktu memang ibu harus di depan. Itu harus di depan. Contohnya di fase-fase awal kehidupan itu tuh pasti bahwa ibu-ibu yang di depan. Kenapa? Karena memang kebutuhan mereka itu. Misalkan di 2 tahun pertama itu pasti ibu, bapak lebih banyak support. Karena ya tadi misalkan ASI itu di ibu gitu kan, ASI di bapak. Tapi ingat jangan sampai baby blues ibunya. Kenapa anak-anak bermasalah? Salah satunya ibunya baby blues. Kenapa baby blues? Karena bapaknya tidak support. Oke, silakan Pak Satalis. Silakan di Bu Wati dari Bandung. Kasih Ustadz atas waktunya. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan Bu. Bagaimana cara menghadirkan atau mengingatkan sosok Bapak buat anak saya yang masih kecil? Karena kan bapaknya udah meninggal gitu Ustadz. Syukron penjelasannya. Ya, Afan Ibu. Jadi gini, nanti kalau kita lihat di ini Bu ya, di Al-Quran itu, Siti Maryam itu yang didik itu karena dia memang pada waktu itu, kalau nanti mungkin saat ini di Al-Quran itu Imron dan keluarganya. Imron pada waktu itu sudah berazam bahwa kata lo ada anak, nanti anaknya akan diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu akhirnya diserahkan pada di mihrab itu yang ngasuh adalah pamannya. Dalam artian apa? Ketika memang tadi ya Allah mentakdirkan ayahnya sudah tidak ada, adakah laki-laki lain di sekeliling dia yang memang bisa menjadi figur itu? Walaupun tadi pasti ada batasan Bu ya, pasti kalau kita ngomong batasannya pasti ada. Tapi minimal ada laki-laki yang lain nggak? Apakah kakeknya, Nggak ada pamannya? Ustadz. Nggak ada sama Nggak. sekali. Iya, semua perempuan, anak-anak saya perempuan. Iya. Ya saya ini cuma berdoa gitulah. Iya. Oke. Tapi nanti gini Bu, sebenarnya yang mungkin nanti kalau pas ada ini pas ada pamannya atau pas ada ininya kakeknya atau nanti ada saudara-saudaranya, dan bahkan nanti kalau memang kalau nanti dia di sekolah ada gurunya, disampaikan pada gurunya Bu,
kepada gurunya disampaikan, ini karena anak saya nggak, ini ada figur laki-laki, nanti mohon kepada gurunya membantu bla 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 bla, membantu gini-gini, apa, memberitahu misalkan, kalau misalkan nanti dari udah sekolah SD atau sekolah di SMP, SMA, coba ngobrol dengan guru-gurunya yang laki-laki. Jadi ini bagian Bu, tidak apa salah, karena memang tadi ya, bukan berarti harus, dalam ketika ngomong harus itu wajib. Nah, memang ketika ada kondisi lain yang Allah takdirkan dengan kondisi lain, ya ini kita apa namanya? Kita itu memang Allah, tarbiyah Allah dari Allah, saya yakin, dan itu pasti Allah berikan yang terbaik. Tapi tadi ada orang-orang lain yang kita bisa libatkan. Gitu Bu Bati. Ya, Sudah syukron. Iya. Mudah-mudahan Izin ada Ustaz, izin solusi ya nambahin Bu. Ustaz. Fadal. Jadi ini sih kalau cerita ini labil emosi sih. Jadi ibu Allahyarham itu selalu menceritakan tentang bapak, meskipun bapak sudah dari tahun 73 sudah nggak ada. Jadi sosok ayah itu terus muncul di hadapan kami para anak-anaknya tanpa harus ada ayah. Itu yang saya lihat di Untold Stories-nya Ibunda Hajar. Ibunda Hajar itu membesarkan Ismail selama kurang lebih 8 tahun. Ada riwayat yang lain menyatakan 10 tahun. Itu menceritakan bahwa sosok Ibrahim itu begitu luar biasa. Sampai-sampai ketika kan kalau tinggal di lembah itu matahari dari arah timur, itu bayangan orang yang datang dari arah matahari itu bayangannya nyampe dulu ke lembah. Dan itu Ismail langsung lari, dilihat, ini yang bapaknya yang mana ya? Oh nggak ada, dia pulang. Ada lagi, dia datang, lihat bapaknya ada. Begitu bapaknya benar-benar datang, dia, wah ini sosoknya persis seperti yang digambarkan sama Ibunda Hajar. Bapakmu itu nak, orangnya begini, dagunya begini, jidatnya begini, jenggotnya, bundaknya apa, bla bla bla, dan seterusnya, sehingga menceritakan bahwa yang ini pasti nih nggak luput dari penggambaran yang diceritakan oleh ibunya. Dia langsung teriak, ya abati, wahai ayahandaku. Ibrahim alaihissalam kaget ketika itu. Nih, kira-kira kebayang nggak Ustadz Khalis datang ke satu tempat gitu tiba-tiba, ayah, nah lo ini dari bini yang mana nih? Gitu kan. Itu kan jadi ada agak-agak kalap gitu tuh. Waduh, anak siapa nih ngaku-ngaku bapak gitu kan ya. Tapi ketika Ibrahim alaihissalam sadar betul, Ismail, iya, lu kok kamu tahu saya dari mana? Ibu cerita tiap hari. Oh, Allahu Akbar. Itu jadi mengumpulkan data tentang ayah itu kan pencitraan yang dimunculkan adalah bagian yang ibu, Allah ya, cerita bapakmu kalau naik Vespa gini, nah bapakmu kalau ini begini, bapakmu kalau itu luar biasa. Saya betul-betul dapatkan sosok ayah tanpa saya harus berjumpa dengan ayah. Itu yang mungkin saya nggak tahu tadi ibu siapa yang bertanya. Tadi mungkin bisa dihadirkan itu. Wah bapakmu nak luar biasa. Itu kan sama saja seperti Ibunda Hajar ketika, nah bapakmu itu nabi, lebih sayang sama Allah ketimbang keluarga kita. Jadi cintai dia karena Allah. Itu kan keren banget gitu loh. Kalau kita lihat surat 37 ayat 172, bagaimana seorang ayah bisa menghadirkan, itu kan egaliter banget Nabi Ibrahim itu begitu lihat tugasnya sebagai ayah, dia harus mempersembahkan Ismail, didiskusiin dulu sama anak yang umur 8-10 tahun. Hari ini ya Allah ya Rabbi, anak pokoknya harus ikut maunya bapak, harus ikut maunya ibu. Pokoknya nggak boleh punya pilihan sendiri. Seolah-olah kalau kita mau masuk dalam sebuah bagian, enggak, jangan pakai baju itu. Baju itu kan buat main. Jangan pakai baju itu. Seolah-olah dia nggak punya inisiatif untuk, jadi gue salah terus nih milih baju nih. Akhirnya apa? Muncul pertanyaan, mama pakai baju apa? Itu kan berarti orang tuanya nggak bener, kan gitu. Artinya ketika kita menghadirkan bahwa coba kamu pilih kira-kira yang mana yang itu diberikan sebuah rangsangan berpikir seperti surat 37 ayat 122 tadi. Saya akan mempersembahkanmu kepada Allah. Bagaimana menurut pendapatmu? Itu bisa muncul seorang Ismail yang menyatakan seperti yang diperintahkan sama Allah, kerjakan saja. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Malah ngasih leher. Itu kan
Allahu Akbar. Ini didikan orang tua yang kayak apa ya? Kok bisa-bisanya dia 8-10 tahun jauh dari orang tua laki, tapi bisa dihadirkan kecintaannya kepada orang tua laki. Bahkan dalam satu kisah yang saya pernah dapatkan dari guru saya, dikatakan bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu mau motong, nangis beliau. Apa yang dilakukan Ismail? Dia hapus air mata bapaknya. Jangan menangis ayahanda. Kan engkau yang mengajarkan kami untuk bergantung kepada Allah. Itu, Masya Allah, itu hancur pasti. Nabi Ibrahim itu hancur banget begitu. Ya Allah, gue ninggalin 8-10 tahun, tapi ini anak begitu tegar. Berarti apa? Ibunya yang keren, ibunya yang jago, ibunya yang menghadirkan bahwa Allah itu jauh di atas segalanya. Maka penting mengikuti, saya nggak tahu, tolong koreksi saya kalau keliru. Syekh Nasya Ulwan itu memberikan satu model tarbiyah yang kemudian ketika kita tahu mengadopsi dari Ali bin Abi Thalib itu 0-7 tahun itu betul-betul akidah yang mesti diberesin banget gitu. Dan kira-kira gitu tuh kalau tadi Bu siapa Bu Bandung itu Bu Wati Bandung. Coba hadirkan cerita tentang ayahnya, cerita tentang saya tuh jujur saya lebih mengenal keluarga ayah dari cerita gitu. Jadi bapakmu kalau sampai kan dulu itu sampai jokesnya yang garing, yang kalau kadang-kadang ibu itu gini, saya ngobrol tapi muka saya lempeng. Begitu saya ngobrol gitu, ibu nangis. Kenapa nangis? Kok bapakmu nak? Itu membuat saya jadi jadi saya sudah niru perilaku bapak nih untuk hadir seperti itu. Nah, itu caranya ibu itu menghadirkan sosok ayah itu kadang-kadang ya dengan cara seperti itu gitu. Gitu Bu Wati. Alafun ya, saya kalau ngomong soal orang tua Ya sama, Ustadz. nggak pernah beres. Sama anak saya suka nangis akhir-akhir ini, katanya sepi, mama sepi. Jadi mungkin kehilangan sosok bapak. Suka nangis, mama sepi, nggak mau sepi, katanya gitu, Ustadz. Ya, ini yang tadi mungkin perlu kita ini kan ya. Nanti, dalam ayat surat yang tadi dalam An-Nisa 9 tadi ada di ujung kalimat, di ujung ayat ada qaulan syadida. Ini tetap bahwa jangan sampai akhirnya nih, kadang-kadang mohon maaf sekali, seringkali kita coba ya ayahmu nggak pergi. Nah, hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti ini. Iya. Coba ya memang. Jadi ketika seperti itu ya memang pasti menyedihkan ya. Saya pikir semua pasti orang akan menjadi sedih. Dan bahwa dalam pendidikan itu tidak boleh ada kebohongan. Dan kalau dia seperti itu, dan juga tidak boleh ada kata-kata yang tidak tepat. Bahkan bahwa jadi coba ia begini, coba ia begitu. Nah, tadi Ibunda Hajar tidak pernah mengatakan seperti dalam ini coba begini, coba begitu. Nah, seringkali kita ini tadi curhat ke anak terkait bapak. Nah, ini yang bahaya. Saya bilang kalau curhat mungkin nggak terlalu parah, Ustaz. Ngasih handphone ke anak. Nih, telepon bapakmu lagi di mana, sama siapa, ngapain? Aduh. Itu ibu anaknya langsung, emang bapak ngapain? Begitu pulang, emang bapak dari mana? Gitu harus curiga, malah kacau. Iya, jadi seringkali juga gini, Ustaz. Bapakmu tuh nggak perhatian begini. Nah, ini juga hati-hati nih. Saya bilang hati-hati nih. Hati-hati memang ya, tadi saya bilang ujian, saya bilang ya, ujian kita kadang-kadang di hal yang kecil. Tapi sebenarnya ini terjadi kenapa? Karena bapak-bapaknya kurang perhatian pada istrinya. Jadi akhirnya nyari perhatian lewat anaknya. Ini kan juga bahaya, saya bilang tadi. Nanti malah nyari perhatian dari istri orang, Ustaz. Aduh, bahaya itu. Lebih bahaya lagi. Kacau. Jadi soal ini, Ustaz, tentang pendidikan akidah yang harus ditanamkan sejak dini nih kan, sebenarnya MKI punya concern, punya kepedulian soal ini nih. Dan kalau sementara ini di MKI ini yang banyak dihuni kan yang datang kebanyakan ibu-ibu ya. Kan tadi PR juga nih kata Ustaz Ruli, ayo dong bapaknya ajak. Yang pertama. PR yang kedua juga ini soal bagaimana anak, katakanlah mungkin banyak orang tua yang tidak siap bagaimana cara mendidik anak gitu ya. Karena katakanlah masih belajar gitu. Dan ini insya Allah MKI akan berusaha untuk menghadirkan satu majelis untuk anak nih, Ustaz.
pengennya begitu, bagaimana orang tua ini, karena di sini kebanyakan orang tua yang hadir bisa mengajak anak-anaknya ikut sebuah majelis ilmu yang menyenangkan gitu ya. Di sana kalau anak mungkin lebih banyak terserap itu ketika kita mendengarkan tentang kisah ya Ustaz ya. Karena memang di Al-Quran disebutkan kisah ini adalah untuk menanamkan keyakinan ke akidah gitu kan. Nah, yang pastinya gini ya, Ustaz Halis, yang pasti nanti di kita sebelum jangan sampai juga nanti begini. MKI nanti membuat itu orang tua akhirnya ya sudah ikut kajian di MKI sono. Nah, jangan sampai begitu juga Ya, begitu. ya, ya. Jangan Iya, sampai iya. begitu juga. Ya akhirnya udah nitip lagi akhirnya prinsipnya Ya, udahlah biar di ya, sono, yang ya. bukan begitu. Makanya nanti kalau perlu gini. Oh, berkisah, bagaimana berkisah? Kalau perlu ya ayo ibu-ibu, bapak-bapak semuanya kita pelatihan berkisah. Bagaimana berkisah yang baik. Bagaimana tadi menanamkan akidah yang baik. Karena saya begini, seringkali bahwa jangan akhirnya nanti diserahkan lagi gitu loh. Ya. Jangan lagi diserahkan lagi karena nanti memang yang bertugas itu ya kita, bertugas mendidik anak-anak kita itu ya kita sendiri gitu. Ya. Itu tanggung jawab kita semuanya, dan bagaimana nantinya ketika kita nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertanyakan terkait bagaimana kita mendidik anak kita, lah ini bukan saya sudah membiayain. Beda ini. Saya biayain beda. Dan apalagi nanti di tahap awal ya 7 tahun pertama bab akidah itu penanamannya harus dari orang tuanya. Kenapa? Karena orang-orang yang dipercaya anak di usia 0 sampai 7 tahun itu adalah orang yang paling sering dilihat. Siapa? Ayahnya dan ibunya. Pertanyaannya jangan-jangan yang dilihat bukan ayah ibunya, itu juga jadi masalah nanti. Yang paling sering dilihat siapa? Karena ya ini yang hari ini ketika ayah ibunya misalkan tadi saya bilang saya tidak dalam kondisi tertentu yang ayahnya bekerjanya jauh misalkan, ya nggak masalah, masih bisa kok gitu. Karena qadarullah saya pun melakukan kondisi pada waktu itu di awal-awal kehidupan anak saya di 7 tahun pertama itu saya sering nggak ada gitu. Tetapi pada waktu itu kita sudah punya komitmen dengan istri bahwa nanti anak Rifaya nanti talakinya ke abah, online juga nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Jadi pada waktu itu belum banyak, masih mungkin video call belum pada waktu itu ya perdengaran. Jadi Rifaya waktunya ngaji ya udah saya di posisi dimanapun di belahan bumi manapun ya waktunya ya walaupun beda sekian jam kita tetap bahwa itu tugas saya nggak boleh enggak gitu. Itu ya memang menjadi bagian dari nantinya seperti itu. Jadi gitu Pak Ustaz Halis. Jadi majelis ilmu untuk anak itu tetap harus didampingi karena berharapnya ini bisa diduplikasi atau dikembangkan oleh orang tuanya justru ya di rumah ya. Betul. Jangan sampai nanti berharap wah udah ada MKI tenang aja, ibu sama bapaknya jalan-jalan gitu ya, anak disuruh ngaji. Iya. Baik. Gimana Ustaz Dodi nih soal majelis ilmu untuk anak ini gimana baiknya Ustaz? Jadi ada ide nih Ustaz, kepengennya yaitu tadi jadi PR lagi nih kalau berharap bikin karakter-karakter supaya anak-anak itu kan kepengennya MKI melayani semua keluarga ya, artinya anak-anak juga dilayani, mereka dikasih suguhan-suguhan tontonan atau dengaran yang manfaat buat mereka gitu. Kisah-kisah dari Al-Quran itu kan banyak banget yang bisa diturunin dengan populis gitu. Persoalan itu tadi khawatirnya malah ya udah ngikut ngaji sama MKI aja, itu PR juga itu, dia bukannya ibunya yang belajar ngedongeng, bukan bapaknya yang belajar berkisah, tapi malah diserahin ke MKI, agak repot juga itu. Bu Sri Jogja monggo. Kalau jadi nanya nggak atau kepencet? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ruli, Pak Dodi, dan Ustadz Khalid. Ustadz, ini jadi keinget saya ini dengan anak-anak. Saya ingat Pak Dodi nih kalau kayak gini nih. Ustadz, anak-anak saya termasuk yang dididik oleh Ustadz Dodi. Dan Dito ngajak teman-temannya gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Memang kalau saya lihat ya karena saya juga belajar ngajinya itu telat, anak-anak sudah tumbuh,
saya harus mengejar ketertinggalan saya mendidik dengan mengundang Ustadz di waktu itu. Alhamdulillah sekarang anak-anak saya apa ya, untuk sholatnya terutama kan anak-anak memang susah ya Pak Ustadz ya. Untuk akidah mungkin mereka sudah dapat, tapi kalau anak-anak itu ibadah itu subuh terutama sulit gitu ya, dan berhijab Pak Ustadz. Saya ingat ada temannya Dito yang ikut ngaji waktu itu. Begitu dengar dikasih tahu Ustadz, pulang-pulang ibunya cerita nangis gero-gero gitu. Aku harus berhijab. Saya terharu banget dengarnya Masya gitu. Allah. Iya Pak Ustadz, jadi memang kayaknya perlu ya MKI untuk anak-anak, tapi yang orang tuanya juga involve di situ ikut, berarti tidak hajanya untuk Melepaskan. bersama-sama, iya tidak melepaskan gitu. Seperti waktu itu kan kita juga ikut Dampingin ya. ya, mendampingi gitu. Dan itu emang harus dengan Ustadz yang punya gaya mendidik yang apa ya, bisa menyelami anak-anak gitu Pak Ustadz ya. Jadi Ya. tidak terdogmatis, tapi mereka enjoy, dan sampai sekarang mereka ingat terus tuh Pak Ustadz, kata-kata Pak Ustadz gitu ya. Ya begitu aja. Jadi intinya buat orang tua yang kayak seperti saya yang ketinggalan belajar agama, tapi ingin anaknya begitu sadar, anaknya ingin baik, kayaknya harus buru-buru ini Pak Ustadz, mengundang Ustadz gitu, supaya mereka terisi gitu Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan MKI bisa menghadirkan Ustadz Amin. anak-anak Pak Ustadz. Insya Demikian Pak Allah, Ustadz, Insya Allah curhat Bu, aja mudah-mudahan Pak ya, Ustadz. mohon doanya, Ya. mohon doanya. Iya, Inilah demikian Ustadz Pak Dodi. Ustadz. Ya. Baik. Ustadz Dodi ya, mohon ini nih bimbingannya. Kita akan membuat sebuah program MKI for Kids lah, MKI untuk anak. Tapi bukan berarti orang tuanya kemudian meninggalkan. Terus justru ini pengennya bahwa cara apa yang sudah disampaikan Ustadz Ruli, kemudian Ustadz Dodi juga nanti bisa diduplikasi atau dikembangkan malah dengan caranya tersendiri. Bagaimana tadi mengajarkan kisah tentang akidah terhadap anak, kan karena Rasulullah SAW juga mengajarkan para sahabat kecil itu ya. Itu kan Bikin kelas dongeng gitu ya. Ya Ustadz ya. Kelas luar biasa. dongeng, Kelas dongeng ya, kelas gitu. kisah ya. Orang tua harus punya itu kemampuan itu. Karena saya ingat betul ketika orang tua ngedongengin kita sebelum tidur itu saya nggak tahu dari penelitiannya kayak gimana, tapi buat saya itu powerful gitu. Apakah ke otak kecil apa segala macam itu, dan saya coba terapkan ke anak-anak saya. Nih sekarang nih anak saya ada nih Mbak Nisa nih, lagi di Madinah dia nyimak tuh, lagi nyimak juga. Itu mungkin saya nggak tahu. Kakak mau sharing nggak Kak? Silakan. Gimana Kakak dulu didongengin sama Bapak? Mbak Nisa, mana nih? Mbak Nisa Zikri ya, Ustaz? Nggak siap deh, kaget deh. Di Madinah masih tengah malam ini kan. Kak, mau sharing nggak Kak? Takut berisik bangunin bayinya kali. Ya, ala kulli hal begitu. Jadi saya selalu ceritakan, saya pegang buku, karena saya nggak punya kisah, saya pegang buku. Dulu tuh ada buku kecil-kecil Bada Isya. Itu mereka tidur di samping saya, kiri kanan saya dongeng aja. Tapi kan dongeng saya ya gitu sambil ngocol gitu, sambil kadang-kadang kalau kehabisan gaya, cuman kepengen nyeritain soal apa, kalau keluar rumah itu pamit, kalau apa namanya, kalau main ke tempat teman itu ngasih tahu dan seterusnya. Itu saya bikin aja cerita-cerita yang kayak misalnya fabel gitu ya, cerita-cerita binatang gitu, personifikasi dari binatang ini itu apa segala macam. Memang agak ngarang sih, apa namanya, oh ini nggak bisa ngomong, udah ngantuk katanya. Jadi ada bagian yang kadang-kadang saya ingin tekankan dia apa, maka itu yang saya pesankan kepada dia, meskipun polanya mungkin menjadi nanti di kelas dongeng deh, ada kelas kisah deh, kita ajarin itu gimana caranya, karena saya sudah coba di beberapa event gitu,
it works gitu. Anak-anak jadi nyimak, bengong. Nah itu saya kepengen dengan visual yang mengganggu secara auditif masuk ke otak kecil sehingga itu masuk ke bagian yang tadi seperti Bu Yahya tadi sampaikan bahwa adik-adik itu ternyata mau dengerin kita ketika kita memang punya cara yang pendekatan secara psikologisnya bisa nyaman di mereka. PR sih tapi ya gitu deh Dan kira-kira. itu memang secara penelitian di atas keberhasilannya di atas 70% udah. Jadi jadi memang kalau bahasanya gini, kalau kita menasehati anak, siapa sih yang pengen dinasehati? Saya bilang orang tua juga, kita juga gak senang kalau dinasehati kan. Iya, apalagi Tapi kalau nasihatin istri, Ustaz. Oh iya. Tapi memang ketika metodenya adalah dengan tadi dengan berkisah itu, metode berkisah itu kenapa? Yang salah satu hal adalah karena mereka tidak merasa dipersalahkan. Jadi empirik semuanya yang dihadirkan, Ustaz. Iya, betul. Tapi ada memang tadi tetap ayat yang tadi dijadikan ini kolon syadidah itu tidak boleh. Iya. Bahwa kata-kata yang benar, kata-kata yang benar ini menjadi ya, kadang-kadang kan gini kan gerowaton apa sih istilahnya bohong tapi yang baik lah itu kan tetap tidak ini kan tidak ada gitu bahwa tetap bahwa berkisah pun harus berkisah dengan kalimat yang benar dengan kata-kata yang benar itu bukan yang baik ya tapi yang benar gitu. Ya. Redaksinya mesti milih bener ya. Banget. Nah, ini yang dan ini nanti yang bab akidah kalau disampaikan tadi di 0 sampai 7 tahun ini bab berkisahnya kemudian tidak hanya di bab kisah nanti bagaimana juga nanti celetukan orang tua itu juga harus kita memang benar-benar sebagai orang tua kita harus ini sekali seperti itu. Ini baru pembukaan set nih, baru pembukaan pengenalan ya awal bagaimana kita punya kepedulian untuk bisa menanamkan akidah terhadap anak-anak kita dan alhamdulillah udah siap para ustadznya. Ustadz Sela udah pada siap nih, Ustadz Ruli sama Paman Ruli sama Paman Dodi ini udah siap insya Allah ya. Abah Ruli sama Abi Dodi. Ya. Kalau Paman Ruli boleh lah ya, masih muda kan. Kalau Paman tadi saya bilang tadi nanti pamanku dari MK nanti saya enak. Kalau anak Aki Abi Ruli sama Aki Dodi gitu mestinya nih. Udah Aki soalnya. Kalau di rumah panggilnya Abah jadi dengan Abah aja gitu. Abi Ruli silakan. Ustadz Selo gimana? Insya Allah kapan nih bisa dibuat nih? Kayaknya penting nih. Sudah banyak responnya nih. Jamnya jam berapa tadi ya? Nah Duha paling ya jam-jam 8-an gitu ya kali ya. Waktunya anak-anak itu ya. Tapi bapak ibunya dulu yang diajarin. Jangan kita suguhin terus dititipin tadi kata Ustadz Ruli. Udah ikut aja ikut. Terus bapak ibunya ngapain? Nggak ada, nyediain Zoom-nya doang. Ya, ngapain? Ikut juga mestinya. Umuin Nona, tafadhali. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, saya senang banget nih dengan MKI karena udah peduli banget sama anak-anak. Dan kalau boleh kasih saran ya, Ustadz, bukan hanya buat dini ya, buat umur yang kecil aja, tapi kalau bisa buat remaja, dari remaja sampai juga ke ini ya ke pradewasa kali ya Ustadz. Karena kan anak-anak yang sebenarnya yang paling benar-benar itu bukan hanya yang kecil. Kalau kecil sih lama-lama bisa lah kalau kita tuntun nih ya sebagai bertanggung jawab orang tua tuh wah sadar diri nih anakku udah kayak gini. Mereka akan rubah kalau ya tadi benar pendidikan orang tua. Tapi yang buat yang udah menengah ke atas kayak anak SMP, SMA, Allahu Akbar itu lebih parah kalau saya anak-anak lihat sendiri ya Ustadz ya. Ya. Karena yang banyak pacaran tuh kan SMP yang sampai hamil. Kadang-kadang anak juga nangis tuh mana orang tuanya. Yeah. Maksud anak ya minta tolong jangan hanya yang kalau kisah dongeng-dongeng itu kan buat umur ke bawah ya. Kalau yang buat anak-anak itu mana mau didongengin lagi gitu loh Ustadz. Mohon ya paling enggak jazakumullah khairan katsiran ya Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Udah mikir sampai ke sana dia udah bahagia banget. Tapi minta tolong ya SMP, SMA dan kalau bisa juga yang kuliah. Sampai yang kuliah kan sampai berani pinjol itu juga kan kemana tuh orang tuanya. Ya. Allahu Akbar. Itu aja Ustadz. Sekali lagi Masya Allah. Jazakumullah khair. Anak nih secara pribadi nangis bener ya tadi. Masya Allah.
bangga banget ikut jadi grup di MKI ini. Bener-bener syukron jazakumullah khairan kasiran ya Ustadz. Kadalik, barakallahu fiik. Jazakumullah Tuh, khairan. masalah tuh. Jadi anak, remaja, dewasa pranikah. Asal Ikut jangan saya, bikin, saya ikut Ustadz. Masya Allah ya. Ini Mohon doanya ya pokoknya jamaah. Mudah-mudahan kalau MKI majelis bisa keluarga Indonesia mewujudkannya berarti ya. keluarga semua mesti dilayani semua ini. Asal jangan yang udah dikubur yang ikut nanti malah ngeri. Serem. Tapi kalau untuk remaja mungkin Bisa nanti, gabung. kalau untuk remaja memang sepertinya tidak bisa online. Kalau untuk remaja Iya, karena iya, iya. mereka butuh Interaksi. interaksi dan Iya. anak-anak remaja itu interaksinya kadang-kadang harus lebih personal. Jadi memang karena mereka eksistensinya kan anak-anak remaja itu bab eksistensinya memang harus di apa namanya tetap diwadahi. Kadang-kadang mereka begini begitu kan pengen eksis. Ya. Karena mereka itu merasa seperti hero gitu loh. Anak-anak remaja itu kan kayak bisa merubah dunia kan. Nah, bagaimana mereka seperti hero ini harus juga diwadahi. Jadi memang kalau untuk tadi untuk yang anak-anak kecil banget mungkin masih bisa kita ya dengan ini dengan online ketika kita sambil kita mendongeng atau seperti ini atau kalau saya tidak mendongeng Berkisah. berkisah ya. Kita berkisah mungkin masih bisa. Tapi untuk remaja bukan anak-anak remaja pun kita masih diperdengarkan kisah masih oke. Tapi memang tadi kisahnya harus relate dengan kehidupannya. Ya. Hari ini itu kan babnya relate atau enggak. Ya. Jangan sampai akhirnya kalau dalam dulu apapun ceritanya, apapun kondisinya yang diceritakan adalah kancil nyuri timun. Timun. Nah, itu kan Ya. cerita itu harus banyak gitu loh. Kisah itu harus banyak karena nanti harus sesuai dengan kondisinya. Ya. Baik. Kalau bisa kancil justru nemuin timun dikorupsi sama siapa selama ini gitu kan. Ya itu ya betul itu. Alhamdulillah wa syukurillah jazakumullah khair Ustaz Abi Ruli sama Aki Dodi yang sudah mendampingi kita semua ya. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini sebuah harapan untuk kita semua sebagai orang tua ingin mendidik anak-anaknya lebih baik lagi, menanamkan akidah sejak dini dan itu penting dan salah satunya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah maka berkisah itu adalah salah satu metode paling tepat itu ya. Silakan Ustaz Selo sebelum ditutup apa ada yang disampaikan? Saya mau langsung ke langkah konkret aja nih. Misalnya untuk hari Sabtu Ahad gitu mungkin duha gimana? Sabtu boleh. Ustaz Ruli? Iya, kalau pas bisa, kalau pas enggak ya enggak. Gitu aja. Nanti kan mungkin agak beda ya. Kalau saya sebenarnya saya itu ya nanti kita diskusi dulu konsepnya lah ya. Mungkin dengan Ustaz Dodi, Ustaz Holis dan Ustaz Selo kita silakan. Konsepnya kita dalamin dulu dan agar nanti tadi biar tepat ininya apa namanya tepat sesuai sasaran. Jadi jangan sampai nanti tadi saya sampaikan. Karena hari ini seringkali kita mulai terjebak itu ketika sudah tadi ya sudah ini aja gitu. Makanya bahwa apakah nanti kelas ini bukan kelas ya kajian ini nanti berkisah untuk orang tua atau nanti ada anaknya bagaimana. Baik, insya Allah ya kita bahas nanti untuk konsep di luar kita bahas Selo ya bersama guru-guru kita. Kemudian nanti jamaah insya Allah ini tolong di-share juga ke jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan rencana kita, harapan kita semua bisa terkabulkan ya. Bahwa Allah akan memudahkan kita semua. Ada sebuah jalan banyak untuk mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Salah satunya dengan metode berkisah dan itu sudah memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Banyak kisah-kisah 1/3 ayat dalam Al-Qur'an itu adalah kisah dan itu kisah yang ketika kita modifikasi penceritanya dengan lebih baik, insya Allah itu akan menanamkan akidah terhadap anak-anak kita. Dan itu penting fondasi awal, sehingga tadi ketika sudah dewasa atau remaja pun, insya Allah mereka akan sanggup menghadapi berbagai macam tantangan besar ya, karena lingkungan tadi sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Ketika sudah kuat akidahnya di level awal-awal, mudah-mudahan ini menjadi senjata paling kuat ya itulah mungkin yang disebutkan dalam Al-Quran dengan kuwah itu mungkin itu saja ya
sebenarnya kuat, itu adalah mentalitasnya yang sudah kuat. Sehingga saya teringat dengan satu kisah dari Umar bin Abdul Aziz ya, ketika meninggalkan anaknya, ketika beliau mau wafat, itu ternyata warisannya cuma hanya beberapa dirham gitu ya. Tapi ketika kemudian hari ternyata mereka anak-anak dari Umar bin Abdul Aziz itu adalah para pembayar zakat terbesar di era itu. Sungguh itu adalah sebuah kisah yang memang pengalaman bagi kita semua betapa tidak menjamin ketika kita meninggalkan anak-anak kita dengan harta berlimpah kemudian mereka menjadi baik gitu ya. Bisa jadi harta habis, tapi ketika kita menanamkan akidah di usia-usia dini, itulah yang akan dibawa sampai akhir kelak gitu ya. Baik, karena sudah hampir jam 7 nih, Masya Allah ya, ini nggak terasa dan belum selesai nih, kayaknya masih banyak yang ingin didiskusikan, dan nanti insya Allah kita akan coba lagi kajian khusus untuk tadi anak dan orang tua tentunya ya, bukan hanya anak saja, dan dengan metode tadi berkisah, dan mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya dan kita akan diskusikan lebih awal di MKI, di pengurus, dengan para guru, dan nanti insya Allah untuk waktunya, mudah-mudahan di hari pekan, di Sabtu atau Ahad, di waktu duha, bisa ada sebuah kajian, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, ini sudah di-mention ya, tinggal bagaimana kita mengeksekusinya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengajak anak-anaknya untuk bergabung, dan ini menjadi wasilah atau upaya kita untuk bisa menjadi keluarga yang lebih baik lagi, yaitu keluarga yang Amin, amin, Allahumma amin. Dan ini mungkin barangkali Abi Ruli bisa berdoa untuk kita semua nih. Jadi lebih ininya kalau udah akinya. La. Antum alam minni ya Ustaz. Tafadhal. La, tafadhal. Ya, kita tutup dengan ini saja ya, dengan saya pikir bahwa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk berproses menjadi lebih baik. Amin. Dan tadi bahwa apa yang kita lakukan ini bagian dari bagian dari tadi menerima amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala, menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita ini tadi kita menjadi figur orang-orang yang selalu berproses, selalu berprogres menjadi orang-orang yang lebih baik. Amin. Mungkin kita tutup dengan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah menuntaskan baru pembukaan sebuah kajian yang insya Allah kita akan gelar ke depan, dan tentu kami ucapkan terima kasih atas semua dukungan dari jamaah yang dimuliakan Allah, dukungan ide, saran, dan juga dukungan dari infak fisabilillahnya, karena ini semua dana yang kita dapatkan ini akan kita gunakan untuk dakwah fisabilillah, dan salah satunya berbagai macam program kajian yang biasa kita lakukan. Dan kami ingatkan juga insya Allah di tanggal 4 November kita akan ada khitan masal kembali dengan kita memperkenalkan metode terbaru, metode paling modern ya, paling mutakhir oleh para dokter-dokter kita dari MKI yang insya Allah mudah-mudahan bisa dinikmati oleh jamaah kaum muslimin insya Allah. Dan selain itu juga ada kegiatan seperti biasa, ada wakaf buku Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah yang ditulis oleh Tuan Guru Subhanahu Fajar, dan ini menjadi wakaf buku, wakaf ilmu untuk kita semua, untuk kaum muslimin, dan silakan untuk menghubungi admin yang ingin berwakaf ya, berwakaf ilmu dengan menyebarkan buku-buku tadabbur Al-Fatihah ini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana Ustaz? Baik, siangnya bareng dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
وعلمنا منهما جميلا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين